Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sekarang ini banyak manusia merasa khawatir dalam mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang rela menggadai diri dan menghinakan martabat sebagai manusia. Kondisi dunia modern yang syarat persaingan dan pergulatan menuntut mereka untuk lebih berjibaku dalam mencari nafkah berupa karunia Allah. Betapa banyak setiap pagi hari di belahan bumi manapun didapati wajah-wajah penuh ketegangan dan kepanikan yang memancarkan rona khawatir dalam mengais rezeki di pagi hari. Seolah mereka tiada memiliki Tuhan yang Maha Kaya yang mampu menjamin rezeki setiap hambanya. Dialah Allah Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki. Hal yang sering luput dari diri manusia zaman modern ini adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki dan nafkah setiap hambanya. Karena keyakinan ini semakin memudar, maka setiap individu bergulat dan berkutat dalam kehidupan dunia demi memenuhi kebutuhan hidup belaka. Dalam kitab Mirqat Al-Mafatih terdapat kutipan pernyataan dari Al-Qushairi yang mengatakan, seseorang yang mengetahui bahwa Allah itu adalah Sang Pemberi rezeki, berarti ia telah menyandarkan tujuan kepadanya dan mendekatkan diri dengan terus bertawakal kepadanya. Pernyataan Al-Qushairi ini penting untuk diyakini bahwa memang kunci mendapatkan rezeki adalah dengan mendatangi Sang Pemilik rezeki itu, yaitu Ar-Razzaq. Sebab dengan mendatanginya, maka segala kebutuhan akan terpenuhi. Apakah kita belum pernah mendengar hadis yang amat masyhur ini? Hai manusia, jika dari generasi pertama sampai terakhir, baik jin dan manusia berkumpul dalam satu tempat untuk meminta kepadaku, lalu masing-masing orang meminta untuk dipenuhi kebutuhannya, niscaya hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di laut. Hadis riwayat Muslim. Ini semua bukanlah demi menafikan sebuah ikhtiar dalam mencari nafkah atau bekerja. Tetap saja, bekerja adalah sebuah prasyarat mulia untuk mendapatkan nafkah. Dan para nabi manusia terhormat pun tetap melakukannya. Namun, tekanan yang terpenting dalam mencari rezeki dan nafkah adalah ketaatan kepada Allah Sang Pemberi rezeki. Garis bawah ya sahabat iman, tekanan yang terpenting dalam mencari rezeki dan nafkah adalah ketaatan kepada Allah Sang Pemberi rezeki. Dalam kitab Sahih Al-Jami' disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa hanya akan mati sampai tiba masanya dan memperoleh rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah nafkah yang baik, jangan bermalas-malasan dalam mencari rezeki, terlebih mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan apa yang dicarinya kecuali dengan taat kepadanya. Sebab itu, tak usahlah panik untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki. Yakinilah bahwa rezeki itu datang, bahkan kedatangannya menghampiri kita begitu cepat. Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seseorang dan bergerak lebih cepat daripada ajalnya. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk melapangkan rezeki. Berikut ada 4 amalan ringan pembuka pintu rezeki menurut Al-Quran. Puncak keimanan bagi seorang muslim adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti meninggalkan segala larangan dan mengerjakan perintahnya. Orang yang bertakwa biasanya menjadikan tawakal
atau berserah diri sebagai pakaiannya. Takwa dan tawakal menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 yang artinya berbunyi, dan ia memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sebagai makhluk yang dhaif, hendaknya seseorang memperbanyak istighfar dan bertobat dari segala dosa dan maksiat. Mereka yang bertobat dan memperbanyak kalimat istighfar ini akan mendapat jalan keluar dari kesulitannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Allah Ta'ala mengganjar langsung orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang suka bersedekah, maka balasannya adalah rezeki berlipat ganda dari Allah, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Di antara amalan ringan pembuka pintu rezeki adalah dengan bersyukur. Bersyukur kebalikan dari kufur nikmat. Orang yang banyak bersyukur, merenungi karunia Allah, mengakuinya dan menyikapinya dengan beramal soleh dan ridho atas pemberian Allah, maka Allah akan menambah rezekinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikian 4 amalan ringan pembuka pintu rezeki. Semoga kita diberi taufik agar dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.